Selamat pagi, saya harap saudara semua dalam keadaan baik. Mari pagi ini kita mau duduk di hadapan Tuhan, kita mau mencoba untuk mendengar apa pesan Tuhan pagi ini. Kami di dalam gereja terus mendoakan saudara semua, walaupun melalui ibadah online, supaya bisa terus merasakan hadirat Tuhan. Biar Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan saudara untuk mengalami kebaikan Tuhan tahun ini. Sudah siapkah saudara menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Tuhan, kami masih bisa berkumpul Tuhan secara online. Kami berdoa bukakan mata hati pikiran kami agar kami bisa mengerti firman yang dibagikan, biar firman bertumbuh menjadi buah yang manis dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Hari ini adalah hari kelima kita puasa bersama selama 21 hari. Semangat buat semuanya, maju terus sampai akhir. Besok tanggal 6 September adalah hari raya bagi bangsa Israel, seperti New Year bagi mereka. Sekarang ini kita sedang memasuki musim yang baru. Setiap memasuki awal yang baru, kita mempersembahkan korban bakaran, bisa berupa doa puasa, taburan waktu, uang, dan tenaga untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Buat saudara yang ikut berpuasa hari ini, berarti saudara sedang menempatkan diri di posisi dan waktu yang tepat untuk mencari Tuhan. Ada dua hal yang Tuhan ingatkan saat ini kenapa breakthrough atau terobosan belum terjadi dalam hidup kita. Nomor satu adalah soal mengampuni atau forgiveness. Nomor dua adalah bimbang atau doubt. Mengapa engkau bimbang? Di Matius 14 ayat 22 sampai 32 kita baca sama-sama. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Apa yang harus saudara lakukan biar tidak bimbang? Poin yang pertama adalah jangan takut, do not be afraid. Kata Yesus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kita bisa takut akan banyak hal. Hal yang bisa kita takuti itu bisa lebih kepada emosi daripada kenyataan hidup. Rasa takut itu bisa membuat kita menjadi bimbang. Karena kita takut dengan masalah keuangan di depan kita, bill yang harus dibayar, uang sekolah, uang les anak yang harus dibayar, kita jadi bimbang dengan penyediaan Tuhan. Karena kita takut akan masa depan kita, hubungan kita, bagaimana mendapatkan promosi dalam pekerjaan, kita jadi ragu dengan apa yang kita jalani saat ini. Karena kita nggak yakin apakah kita layak atau bisa dipakai Tuhan, kita jadi bimbang dengan pelayanan kita. Perasaan bisa menipu. Karena itu pada saat kita mulai bimbang, pada saat kita mulai lemah, kita harus counter atau lawan kelemahan kita. Atau perasaan kita dengan berdoa dan memperkatakan firman Tuhan. Orang yang bimbang dikatakan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana kemari oleh angin. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Di Yakobus 1. Saudara pernah main ke pinggir pantai? Kalau kita coba berdiri di laut, digoyang-goyang sama ombak, kita nggak akan bisa berdiri tegak. Kita akan digoyang ke samping, kita digoyang ke depan dan ke belakang. Sama seperti saudara yang terus bimbang, terus ragu, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Saudara misalnya pilih A, tapi kemudian ragu. Saudara akhirnya pindah ke B, kemudian masih ragu, akhirnya mau pilih A lagi, tapi pada akhirnya musim sudah berubah. Saudara yang bimbang dan mendua tidak akan damai sejahtera dan tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan.
Rasa takut bisa membuat kita jadi tidak damai sejahtera. Damai sejahtera yang dari Tuhan bukan seperti apa yang dunia tawarkan. Kita mungkin akan suka mencari damai sejahtera dari jalan-jalan, dari traveling, dari wisata kuliner, hunting makanan enak, dari tontonan kita di Netflix dan sebagainya. Damai sejahtera dari dunia hanya sementara. Mungkin setelah selesai aktivitas itu rasanya tidak tenang, anxiety, gelisah itu datang kembali. Kenapa? Karena damai sejahtera yang dari Tuhan bukan seperti yang dunia tawarkan. Damai sejahtera yang dari Tuhan bisa membuat hidupmu tenang, tidurmu pulas. Karena itu, apapun yang saudara hadapi saat ini, Tuhan katakan, tenanglah, jangan takut. Poin yang kedua, mengenal identitas dirimu atau knowing your identity. Pada saat murid Yesus sedang ketakutan di dalam kapal karena ada angin yang membuat kapalnya bergoyang, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus tidak minta Tuhan untuk redakan anginnya. Dia mau datang kepada Tuhan dengan berjalan di atas air. Dia tahu Tuhan habis perform miracles. Sebelumnya Tuhan baru saja kasih makan 5.000 orang. Dia tidak meragukan kuasa Tuhan. Tapi Petrus mulai ragu akan dirinya sendiri. Kata Petrus, Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus sedang krisis identitas. Dia ingin memastikan bahwa Tuhan masih mau memakai Petrus sebagai muridnya. Ini adalah keraguan di dalam hati Petrus, bukan keraguan Tuhan. Tuhan tahu siapa Petrus, dia tahu Petrus akan menyangkal dia 3 kali, tapi dia tetap Petrus yang akan Tuhan pakai untuk menobatkan ribuan orang di hari Pentakosta. Pada saat dirimu mulai meragukan, apa benar ya Tuhan mau pakai saya? Apa benar ya Tuhan punya purpose atau tujuan hidup atas hidup saya? Jawabannya adalah yes. God has a purpose for you. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Pertanyaannya adalah, kenapa engkau bimbang? Saat ini mungkin ada yang sedang merasakan badai dalam hidupmu karena situasimu tidak seperti yang diharapkan. Saudara mulai mempertanyakan Tuhan. Apa benar Tuhan bisa merubah situasi saya, menyembuhkan sakit saya, memulihkan luka saya? Saat ini mungkin Tuhan izinkan badai terjadi dalam hidupmu. Tapi rencana Tuhan atasmu tidak berubah. Saudara harus tahu siapakah saudara di mata Tuhan. Setiap orang berharga di mata Tuhan. Hidupmu bisa menjadi dampak pada saat kamu mau dipakai Tuhan sebagai alatnya. Poin yang ketiga, datang kepada Yesus. Come to Jesus. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Saat susah atau senang, saat beriman atau bimbang, kita harus datang kepada Yesus. Tuhan ingin kita masing-masing mempunyai komunikasi dengan Dia. Tuhan mengundang kita semua yang berbeban berat untuk datanglah. Pada saat Petrus mulai berjalan di atas air, dia mulai berjalan dengan iman. Pada saat kita berdoa puasa, kita juga sedang datang kepada Yesus. Tuhan katakan, datanglah kepadaku semua yang berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada saat kita sedang dalam masalah, Tuhan undang kita datang. Kita maju, kita mau datang enggak? Petrus di tengah ombak yang menghantam perahu, mau turun dari perahu dan berjalan di atas air menuju Yesus. Angin sakal itu seperti kita yang sedang mengalami badai kehidupan. Pada saat Tuhan minta kita lakukan hal yang sepertinya tidak masuk akal, tapi itulah Tuhan, miracle workers, pekerjaan yang ajaib. Kita baru bisa mengalami perbuatan yang ajaib pada saat kita tidak bimbang dan kita datang kepada Yesus. Kenapa kita bisa tidak mau datang kepada Yesus? Mungkin gak? Mungkin ya, pada saat saudara sudah mulai malas beribadah, malas berkomunitas rohani, malas berdoa, malas Bible, berarti sudah tidak mau datang kepada Yesus. Kenapa? Kok bisa? Karena hidup saudara nyaman. Semua kebutuhan sudah terpenuhi. Yang penting buat saudara mungkin signal wifi kuat dan bisa tenggelam di dalam entertain, apakah di film seri atau video game atau di hobi atau browsing YouTube. Semua hal yang membuang waktu, yang membuat saudara rasanya tidak butuh Tuhan. Pada saat kita mulai nyaman dengan apa yang ditawarkan dunia, kita menjadi tidak mau datang kepada Tuhan dan membuat kita akan gampang bimbang. Kita menjadi kurang percaya dengan janji Tuhan dan kita akan tunda, kita bikin alasan pada semua hal lain yang ada hubungannya dengan kerohanian kita. Kita akan invest pada hal yang kita percayai.
Kita akan makan vitamin C rutin setiap hari karena kita percaya itu bisa membantu kesehatan imun kita. Pada saat kita ragu dengan kuasa Tuhan, maka kita akan invest sedikit waktu, tenaga, atau bahkan uang di sini. Kenapa kamu bimbang? Karena kita tidak mau invest di kerohanian kita dan membuat kita menjadi gampang bimbang. Yang terakhir adalah bangun imanmu. Keep on building your faith. Pada saat Petrus merasakan tiupan angin, dia mulai tenggelam. Terjemahan lain katakan bahwa when he saw the wind, pada saat dia melihat angin, dia mulai tenggelam. Di sini kita biasa belajar bahwa pada saat kita melihat masalah, kesulitan kita, maka kita akan jatuh dan tenggelam. Kita harus fokuskan pandangan kita ke Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Seperti Petrus, perjalanan iman kita juga ada ups, ada down, ada naik, ada turun. Kalau kata Pastor Jos, gembala kita di MIC, katakan bahwa kita harus jaga tempo kita. Kita bisa melihat pada saat Petrus mengalami iman yang naik turun, malah membuat dia semakin berakar dan kuat dan menjadi murid Yesus yang membangun gereja mula-mula. Kemudian Petrus lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang?" Versi terjemahan lainnya katakan, "Little faith." Di sini menurut saya Tuhan Yesus tidak menghardik dia atau marahin dia karena imannya kecil, tapi untuk remind Petrus, pada saat ini imanmu sedang kecil, ini kenyataan. Tuhan tahu siapa dan apa yang bisa dilakukan oleh Petrus. Dia ingin Petrus terus membangun imannya. Tuhan tahu siapa dirimu, apa yang bisa kau lakukan di masa depan. Tapi pada saat pada saat ini saudara harus terus bangun imanmu. Karena pada saat iman terus dibangun, maka kita tidak akan mudah bimbang. Iman sekecil biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Tuhan ingin kita terus membangun iman kita. Janji Tuhan akan membawa kita from faith to faith, from glory to glory, dari satu level iman kepada level iman yang lebih tinggi lagi. Saat ini dunia sedang digoncang bukan hanya pandemi, tapi banyak yang terkena bencana alam. Negara bagian di Amerika, Arizona, memang mengalami musim kering yang sudah 20 tahun lebih. Total kekeringan yang di Arizona adalah 99%, tersebar dari level sedang sampai ekstrim parah. Phoenix adalah ibu kota Arizona. Baru-baru ini ada komunitas anak Tuhan di kota Phoenix yang tergerak untuk mendoakan hujan turun. Karena dalam setahun terakhir, kotanya terancam jadi musim kering paling parah dalam sejarah. Dan akhirnya hujan turun di kota Phoenix. Hujan 3 hari cukup membuat drought meter, pengukur kekeringan, berubah dari ekstrim jadi severe drought. Masih parah sih, tapi mendingan. Kenapa engkau bimbang? Tenanglah, jangan takut. Datang kepada Tuhan. Tuhan akan meredakan badai dalam hidupmu. Mungkin saat ini imanmu kecil, terus bangun imanmu. Iman sekecil sesawi saja bisa memindahkan gunung. Tuhan tahu masa depanmu akan penuh dengan pengharapan dan damai sejahtera jika kau tidak bimbang. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, pada musim yang baru ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan akan mengalami breakthrough pada saat mereka mau mengampuni dan pada saat mereka tidak bimbang Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, mulai dari mungkin dari minggu lalu sudah mulai ada satu persatu yang mulai mendoakan musuhnya. Mungkin ada yang sudah mulai ingin ikut lebih dekat lagi dengan Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, biar mereka bisa merasakan, mengalami mujizat apa yang sedang Tuhan sediakan bagi setiap orang hari ini juga Tuhan. Mampukan Tuhan agar kami juga tidak bimbang, agar kami bisa melihat kepada Engkau Tuhan dalam setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, nama yang berkuasa, miracle worker Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.